Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bagi hari ini membaca arba'una hadisan kullu hadisin fi khamsi khisal. 40 hadis, setiap hadis mencakup 5 hal, dan kita bagi hari ini sampai pada al-hadis as-tasi' wal ishrun, hadis yang ke-29, sesuai dengan hari puasa kita. Hari ini adalah hari ke-29. Diberi judul muallif hafizahullah ta'ala at-tahdhir mimma yughirus sudur wa yufsidul mawaddah. Peringatan keras dari sesuatu yang bisa mengguncangkan dada dan juga merusak rasa cinta. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanajashu, janganlah kalian melakukan jual beli najas. Yang kedua, wala yabi' al-mar'u ala bai'i akhihi, janganlah seseorang menjual atas penjualan saudaranya. Yang ketiga, wala yabi' hadirun libadin, janganlah orang kota menjual barang milik orang desa. Yang keempat, wala yakhtub al-mar'u ala khidbati akhihi, janganlah seseorang menkhidbah, melamar atas lamaran saudaranya. Yang kelima, wala tas'alil mar'atu talaqal ukhra litaktafi'a ma fi ina'iha, janganlah seorang wanita meminta seorang laki-laki menceraikan istrinya yang lain agar dia mendapatkan apa yang ada pada laki-laki tersebut. Hadis yang kita baca tadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan masalah jual beli dan juga berhubungan dengan masalah hubungan seorang laki-laki dan wanita dalam hal pranikah, sebelum pernikahan dan juga setelah pernikahan. Sebagaimana kebiasaan mu'alif di sini, sebelum menjelaskan satu persatu, beliau memberikan muqaddimah dalam makna hadis. Beliau menyampaikan, laisal islamu rabitatan tajma'u baina adadin qalla aw kasur minan nasi fahasba. Islam itu bukan hanya sekedar satu ikatan yang menyatukan beberapa orang sedikit atau banyak, walakinnahu
jumlatal haqa'iq allati taqirul awdha as-sahihah bainan nas wa rabbihim. Akan tetapi secara keseluruhan bahwa Islam ini mengatur kehidupan dengan banyak orang, bahkan bagaimana mereka juga bermuamalah dengan Tuhan mereka. Wa kullu rabitatin tuwadditu hadzal mafhum wa tuzikhu min tariqatil awadiq fahiya rabitatun yajibu tad'imuha wal intifa' bi khasaisiha. Setiap ikatan yang difahami dari syariat Islam ini adalah ikatan yang mewajibkan bahwa orang lain bisa mengambil manfaat. Nah, innal ukhuwah fillahi hiya ruhul iman. Karena itulah sesungguhnya sesuatu atau ikatan yang bisa menjalin persaudaraan karena Allah adalah termasuk ruhul iman, adalah ruhnya keimanan. Maka Islam mencakup seluruh aturan-aturan baik hubungan manusia kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, maupun kepada sesama mereka. Maka disitulah kemudian ada larangan-larangan dari syariat Islam ini agar hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah, maupun dengan sesama manusia ini tidak menjadi rusak. Wa aula hadhil manhiyat, larangan-larangan syariat agar hubungan rasa cinta kasih sayang sesama manusia itu bisa tetap terjalin. Maka dalam hadis ini ada beberapa larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama, Nabi tadi menyampaikan la tanajashu, janganlah kalian saling melakukan najas. Ini dalam hal jual beli. Jika kita membaca kitab-kitab para ulama, setelah mereka menjelaskan tentang masalah ibadah, terutama rukun Islam, ya, terakhir haji, kemudian ada yang menambah dengan bab jihad, maka setelah itu adalah kitabul buyu, tentang masalah jual beli. Karena jual beli ini sesuatu yang tidak terlepas dari aktivitas kita, sehingga setelah masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muamalah kita dengan sesama manusia dijelaskan. Setelah itu kemudian kita pun nikah. Setelah masalah jual beli, di situ kita bisa bermuamalah, mencari ma'isyah, kemudian baru nikah. Begitu urutan-urutan yang disusun oleh para ulama ketika menjelaskan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan agama kita. Nah, di dalam hadis ini yang pertama tadi Nabi SAW melarang kita untuk melakukan najas. Apa itu? Huwa an yazidar rajulu fi samani sil'ah. Ada seseorang yang menambah harga pada satu barang. Wa huwa la yuridu syira'aha. Sementara dia tidak punya keinginan untuk membelinya. Walakin liyusmi'ahu ghairahu, atau liyasma'ahu ghairuhu. Tetapi dalam rangka supaya orang lain mendengar harga dia, fayazitu bi ziyadatihi, sehingga orang itu pun membeli barang sesuai dengan yang ditawarkan yang pertama. Ini bahasa kita combe. Tahu combe? Jadi ada seorang penjual, barang ini harganya 100.000, temannya disuruh nawar 200.000, tapi niatnya bukan untuk membeli, supaya orang lain itu ketika mau membeli, dia tidak mungkin harga di bawah 200, padahal itu sudah 2 kali lipat. Lah wong iki sing 200 gak takekno kok. Sampeyan napa 180 ya gak oleh. Ya ndukure lah, paling gak pas 200. Tapi ternyata temannya sendiri. Ini kan sering dalam rangka untuk melariskan dagangan dia. Iso
Bisa jadi 1, 2, 3 itu teman-temannya itu. Jadi untuk menaikkan harga, tapi dalam rangka bukan untuk membeli, karena temannya sendiri. Nah, orang lain yang mau menawar, ya tidak berani kalau nawar harga di bawah itu. Nah, ini namanya an-najas. Ini dilarang. Jelas di sini ada unsur penipuan di situ. Ada unsur penipuan. Dan jual beli yang ada unsur penipuan, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tanajasu, janganlah kalian melakukan jual beli najas. Tadi an yajid ar-rajulu fi thamani sil'ah wa huwa la yuridu shira'aha walakin liyasma'ahu ghairuhu fayazida atau fayazidu bi ziyadatihi. Atau huwa an yamdaha sil'atan liyunfiqaha wa yarujuha aw yazidu fi tsaman. Atau orang ini tidak menaikkan harga, orang yang jadi temannya ini, tetapi memujinya, dengan pujian ya setinggi langit, sehingga yang aslinya barang itu tidak sedemikian bagus seperti pujian tadi itu, menjadikan orang-orang yang sebenarnya tidak ingin membeli menjadi ingin membelinya. Ini juga termasuk bagian dari an-najas. Fafi'lu dzalika minal ghabn wal khadi'ah. Ini termasuk di antara bentuk penipuan. Wa huma la yakunani fi mu'minin abadan, dan itu tidak akan terjadi pada diri seorang mukmin selamanya. Semestinya begitu kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara umum sebagaimana yang pernah kita baca dalam hadis sebelumnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian dikatakan beriman dengan iman sebenarnya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri tidak ingin ditipu, ya semestinya tidak ingin saudaranya yang lain juga kena tipu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dzikru bisighatit tafa'ul. Kenapa? Di dalam hadis tadi Nabi menyebutkan sighah dalam bentuk tafa'ul, artinya berasal dari kata kerja dengan tambahan ta dan juga alif menjadi tafa'ala ala wazni tafa'ala yatafa'alu, yang artinya saling. Li'anna tajir idza fa'ala li sahibihi dzalika kana bisadadi an yaf'ala sahibuhu lahu mislahu. Kenapa? Karena seorang pedagang jika melakukan untuk temannya hal tersebut, maka temannya yang lain akan melakukan yang sama. Sehingga ini dibentuk dalam kata kerja dengan wazan tafa'ala. Makna tafa'ala itu artinya saling. Taqabala ya taqabalu, saling berhadapan. Ta'anaka ya ta'anaku, saling berangkulan, dan seterusnya. Itu dalam ilmu sharaf ada beberapa makna ketika ada tambahan dari kata kerja asal yang mujarrad itu menjadi mazid. Taghafala ya taghafalu, taghaful. Taghaful itu artinya saling melupakan. Saling melupakan. Ada makna saling di situ. Baik, yang pertama larangan dari najas tadi itu. Dan ini banyak dipraktikkan di pasar-pasar, ya, atau bahkan mungkin ya dijual beli online, orang lain disuruh muji-muji, ya, membuat apa namanya testimoni, padahal tidak seperti itu, karena berarti ada penipuan dan tujuannya supaya menarik orang lain. Wasaniyah
hadhil manhiyat, yang kedua larangan tadi adalah wala yabi al mar'u ala bai'i akhihi. Tidak boleh seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Wa huwa an yata'adda ala bai'i akhihi aw syira'ihi duna mura'ati anna dzalika dhararun li akhihi, yaitu di mana dia melampaui jualan saudaranya atau pembeliannya tanpa memperhatikan hal tersebut akan memudaratkan saudaranya. Contoh misalnya kata Imam Nawawi, bentuk sighah akad yang seperti itu, an yakula liman ishtara syai'an. Ada seseorang yang berkata kepada orang yang membeli sesuatu, fi muddatil khiyar, dalam masa khiyar. Khiyar itu masih ada keleluasaan untuk membatalkan jual beli itu. Ini ditandai dengan masih berada dalam satu majelis, belum belum balik ke belakang. Misalnya si pembeli ini membeli suatu barang, kemudian masih berhadapan, ternyata barang itu sudah diberikan oleh penjual, dilihat, wah ini nggak cocok, ini nggak jadi ya. Tapi kalau dia sudah balik, malam yatafarraqa, kata Nabi, al khiyaru al bai'u bil khiyar malam yatafarraqa, jual beli itu bisa membatalkan atau bisa meneruskan selama belum berpisah. Tapi kalau sudah berpisah, maka berarti jual beli itu sudah jadi. Pembeli sebenarnya tidak boleh untuk membatalkan akad itu kecuali mungkin ada perjanjian, dan penjual kalau seandainya menerima udzur dari pembeli itu, maka itu ada keutamaan tersendiri. Sudah dibawa pulang, ternyata mau dipasang, bojone gak seneng, wah mas gak, ini warnane balik no, waduh emang wis duit ya, bisa gak popo. Ternyata di situ penjualnya mau menerima udzur ini, maka itu ada satu keutamaan tersendiri, ada pahalanya, walaupun sebenarnya sudah tidak ada hak khiyar lagi seperti itu. Kata Imam Nawawi, ifsakh hadzal bai' wa ana abi'uka mislahu bi arkhas min samanihi. Sudah, batalkan saja jual beli ini. Aku akan menjual kepadamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Padahal antara dia dengan pembeli saat yang pertama itu masih ada khiyar, masih ada proses negosiasi dan belum deal, atau belum ada pembatalan dari pembeli yang pertama. Tapi ternyata ada penjual yang nyerobot dengan mengatakan, wis batal noai, aku duwe barang sing persis sing luwe murah, kualitasnya podo, padahal belum ada pembatalan. Ini kan jelas merugikan penjual yang pertama tadi itu, merugikan penjual yang pertama. Au ajwat minhu, atau bahkan lebih bagus, wah ini lebih bagus barang saya ini, tapi luwih murah. Kata Imam Nawawi, wa nahwi dzalik, atau yang semisal dengan itu, wa hadza haram, ini haram. Kenapa? Li'annahu yuharrimu aidan asyira' ala syira'i akhi, karena dia telah mengharamkan, membatalkan ya pembelian saudaranya tadi. Wa annahu wa huwa an yakula lil bai' fi muddatil khiyar ifsah hadzal bai' wa ana ashtarihi minka bi aksari min hadzal zaman. Atau misalnya ia berkata kepada penjual dalam masa khiyar, batalkan jual beli ini, aku akan membeli darimu yang lebih mahal. Kalau tadi masing persaingan antar penjual, kalau ini pembeli. Kalau persaingan antar penjual tadi itu wis batalno, ya gak usah tukunangi kok, aku duwe barang sing luwih apik atau yang sama kualitasnya harganya lebih murah, wis batalno, aku ae. Ya. Atau dia sebagai pembeli, ya sudah,
batalkan saja, jangan didol mangarek iko. Iku nek tuku murahan. Aku tak tuku sing luwe larang. Padahal masih dalam khiyar. Kecuali memang sudah tidak jadi misalnya. Oh yang jadi. Ini nanti berimbas pada masalah yang berikutnya, masalah lamaran. Nah, masalah lamaran. Fala yajuzu lahu fi'lu dzalika hatta yabta'a aw yadhar. Maka tidak boleh seperti itu sebelum deal atau membatalkan tadi salah satunya. Ini dijelaskan oleh diriwayatkan pula dari Imam Nasa'i dalam sunannya bahwa Nabi SAW bersabda, la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi hatta yabta'a aw yadhara. Tidak boleh seseorang menjual atas jualan saudaranya sampai itu memang terjual atau dibatalkan, atau ia membatalkannya atau meninggalkannya. Ya, ini memang ya, zaman akhir manusia tidak memperdulikan dari halal maupun haramnya bagaimana mereka mencari harta dalam hal menipu luar biasa. Ada teman saya yang jual beli barang ya, rosokan gitu ya. Triknya mungkin waktu tergolong baru sehingga teman saya tertipu. Ada seseorang yang membawa satu barang ya, kayak grenjeng gitu. Grenjeng tahu. Itu sebenarnya nggak payu ini sebenarnya. Tapi teman saya nggak tahu. Mas, aku butuh barang ini. Piroe tak tuku. Piroe tak tuku. Wis pokoke hargane. Sampeyan tontokno. Engko nek ana wong tawar ini, misalnya sampeyan duwe barang, telepon aku. Tak tukune. Gitu. Butuh piro? Wis pokoke saonoke. Ternyata temannya yang menawarkan ini sudah di calling. Dan ini barang ini tidak laku. Datang. Mas, aku duwe barang ini. Sampeyan penduka. Loh, ketepaan. Winginane ana wong butuh barang iki. Padahal temannya sendiri ini. Temannya sendiri. Akhirnya dibeli. Kemudian ditelepon, sudah nggak bisa dihubungi. Padahal ini sudah kong kali kong dua orang ini. Jadi mereka berdua itu berhasil menjual barang yang nggak payu. Ini, jadi dua orang ini sama-sama kong kali kong untuk menawarkan barang itu. Oh, ketepaan nih kemarin anak wong butuh ya. Wis tak tuku nih. Begitu dihubungi, saat dibeli dihubungi orang yang pertama tadi sudah tidak bisa dihubungi, nomornya sudah. Ya sudah. Orang seperti itu. Wis kadung dituku. Wasalisatu hadhil manhiyat. Kemudian larangan yang ketiga fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam wala yabi hadirun libadin. Ini. Dan janganlah hadirun itu orang kota. Orang kota membeli barang milik orang badin, badui. Ya, orang gunung, orang desa. Wal manhiyu anhu, yang dilarang darinya adalah an ya'tiyal badui al baldata. Ada seorang gunung pedalaman mendatangi suatu negeri kota. Wa ma'ahu qutun yuridu tasaru ila bai'ihi rakhisan. Dia membawa beberapa barang dagangan, dia ingin cepat-cepat untuk menjualnya rakhisan dengan harga murah. Lalu kemudian orang kota berkata kepadanya, utrukhu inti, wis ngene wis tinggalan tak dolno. Karena hadis ini ada sarahnya, hadis ini riwayat Ibnu Abbas. La yabi hadirun libadin, ya. Ketika Ibnu Abbas ditanya, apa maksudnya wahai Ibnu Abbas? Orang kota tidak boleh menjual orang barangnya orang desa, orang pedalaman. La yakunu lahu simsaron. Orang kota tidak boleh jadi maklar. Maklar itu bahasanya simsaron. Kalau permaklaran itu samsaroh. Jadi misalnya ada orang dusun, orang desa ini nggak ngerti harga pasar. Kawono salam gawa duren sak rong rengkek. Wah, gede duren nih. Barang terus sampai di pasar, ada orang kota tahu harga pasar. Wis, Mas, deken kene tak dolno.
durian sampean iki. Ya. Engko harganya terserah aku. Nah, orang desa yang tidak tahu harganya, misalnya satu barang itu dihargai katakanlah 25.000, wis untungnya akeh. Di kono barangnya dewe mungkin kalau dijual di sana mungkin sekitar 15.000, wis untungnya banyak sekali. Akhirnya dimakelari sama orang kota, dijual ke pasar kota. Ternyata dijual 35.000, 40.000. Nah, permakelaran seperti ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan mereka itu fitaghofulihim. Biarkan mereka orang polos desa itu masuk ke pasar menjual seperti yang mereka inginkan. Kalaupun dijual seharga 25.000, itu bagi orang desa seperti itu untungnya sudah banyak, dan itu akan menguntungkan orang kota yang mereka mendapatkan harga lebih murah. Kenapa? Karena Allah memberikan rizki kepada sebagian yang lain dan sebagian yang lainnya. Ada dua bentuk masalah hubungan wong desa dengan orang kota dalam jual beli. Yang berikutnya ada talaqir rukban. Talaqir rukban itu nyegat orang-orang desa yang mau ke pasar, kemudian diborong sebelum sampai di pasar dengan harga yang menurut orang desa itu sebenarnya sudah untung. Ya wis gak apa-apa wis. Tetapi dia nggak tahu harga pasar. Ternyata harga pasar jauh lebih mahal. Nah, para ulama mengatakan apakah jual beli seperti ini sah? Sebagian ulama mengatakan tidak sah dan sebagian yang lain mengatakan tetap sah. Kenapa? Karena ketika terjadi proses seperti itu, sebenarnya orang-orang desa itu masih punya hak khiyar. Begitu orang desa mlebu pasar, lho, tiba-tiba harganya sakmene, gak sido Mas, balekno duit sampean. Boleh. Karena dia masih dalam khiyar. Oleh Nabi SAW, dia masih punya hak khiyar. Karena dia merasa ditipu. Wah, mlebu pasar ternyata durene, waduh, regane 55, swidak. Ternyata mang dituku mek selawe. Wes gak sido, tak balekno duit sampean. Di antara mudorotnya disebutkan para ulama itu akan terjadi monopoli harga oleh orang-orang kota itu. Kenapa? Ketika kalau yang talaqir rukban tadi itu dicegat kemudian diborong, maka yang menentukan ya orang-orang seperti itu. Harga akan, apalagi barang itu hanya ada dari masyarakat itu, misalnya komoditas barang itu hanya ada dari desa ini, sehingga ketika itu dicegat kemudian diborong, tidak ada barang lain dari luar daerah yang masuk, sehingga barang itu harganya dimonopoli oleh orang yang memborong tadi. La yakunu lahu simsaron. Sebagian ulama mengecualikan kalau orang kota tadi langsung datang ke desa, langsung ke Wonosalam, misalnya ke Pacet, Kulaan di kono. Nah, akhirnya kan mereka istilahnya tidak nyegat atau tidak jadi makelar, ya kulaan orang tadi. Datang ke tempat produk barang itu. Beda kalau misalnya dicegat tadi namanya talaqir rukban dan juga menjadi simsar, makelar, jadi orang badui tadi itu. Kalau makelar yang lain ya boleh, ya makelar mobil, makelar macam-macam, ya. Fa in kana fa'alahu biduni ajrin aw fi ghairil qut al-asasi li ahli baladihi aw kana al-qut ghairu sahihin fil baldah jaza dzalik. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini mengecualikan. Kalau mayoritas para ulama ini umum, mutlak, apapun jenis barangnya. Tetapi seperti Syekhul Islam ini mengkhususkan wa hadza nuhiya anhu lima fi min dararil mustarin. Itu kalau misalnya yang dijual itu sesuatu yang sifatnya makanan pokok, bahasa kita mungkin sembako.
Ini yang pendapatnya Ibnu Taimiyah, ya. Tapi kalau selain itu, karena itu bukan al-qut al-asasi, maka kata beliau dibolehkan. Namun mayoritas para ulama ini mutlak, semuanya pokoknya, karena larangan itu sifatnya umum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk kehati-hatian maka ya, apapun jenis barang itu, maka larangan itu bersifat umum, tidak boleh melakukan talaqir rukban dan juga orang kota menjadi makelar bagi orang dusun yang tidak tahu harga, kemudian orang dusun itu pun merasa dirugikan. Sekali lagi tadi masih ada hak khiyar bagi orang dusun tadi, orang pedalaman tadi. Boleh bagi dia untuk membatalkannya. Karena itu jual beli itu tetap dihukumi sah karena Nabi masih memberikan hak khiyar. Kalau misalnya tidak sah, tentu tidak ada hak khiyar lagi. Dari awal sudah tidak sah. Dan yang keempat dari larangan tadi, nah, untuk lebih lanjutnya silakan misalnya mencari literatur atau ceramah-ceramah dari para ustadz yang menjelaskan lebih detail tentang masalah itu. Yang keempat adalah wala yakhtub al-mar'u ala khidbati akhihi. Janganlah salah seorang atau orang laki-laki menkhidbah atas khidbah saudaranya. Khidbah dengan khutbah tulisannya sama, berasal dari kata yang sama. Khotoba yakhtubu, cuman masdarnya nanti beda. Kalau khutbah maka berkhutbah, tapi kalau khidbah melamar dan ismul fa'ilnya beda. Kalau orang yang melamar itu namanya khatib, panjang khoknya. Kalau orang yang orang yang berkhutbah namanya khatib, beda, toknya yang panjang. Jadi tulisannya sama, khidbah dengan khutbah. Hati-hati keliru bacanya. Fahuwa an ya'lama al-mar'u bi khidbati akhihi. Orang ini tahu bahwa ada wanita itu sudah dilamar oleh orang lain. Summa yakhtubu ala khidbati, kemudian dilamar oleh orang ini. Maka ini muharramun binasil hadis. Ini haram dengan nas hadis tadi. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wa ajma'u, para ulama sepakat ala tahrimiha idza kana qad saraha lil khatib bil ijabah wa lam ya'dan wa lam yatruk. Ketika sudah dijelaskan orang yang mengkhidbah tadi itu bil ijabah, menerima, wa lam ya'dan wa lam yatruk, dia tidak mengizinkan dan tidak meninggalkan. Walau khotaba ala khidbatihi wa tazawwaja wal halatu hadhihi asa wa sahhan nikah wa lam yafsu hadha madhabuna madhabul jumhur. Beliau kemudian menyatakan, bagaimana kalau sudah misalnya namanya wanita. Wanita itu kalau sudah dilamar misalnya sudah diterima sebenarnya oleh wanita itu. Datang laki-laki melamar lagi. Yang pertama datang membawa apa kira-kira waktu ngelamar? Gue ceri dah mas. Datang yang kedua membawa lebih meningkat lagi, kijang. Yang ketiga datang lagi membawa, tidak tahu itu rental atau asli, tidak tahu. Pokoknya bawa itu rentalan. Yang diterima yang bawa, misalnya. Padahal sama-sama diterima semua awalnya, tapi karena ada lamaran yang lebih seperti itu, ya yang terakhir ini diterima. Nah, kalau sampai terjadi kemudian pernikahan, bagaimana pernikahannya? Kata Imam Nawawi, madhab kami, madhab Imam Syafi'i sah, tapi dia bermaksiat dengan adanya kondisi seperti itu karena tadi melakukan larangan Nabi SAW, dan ini pendapat jumhur ulama pula. Seperti tadi jual beli tadi sah, cuma ya dia bermaksiat ya, karena melanggar larangan Rasulullah SAW.
Jadi jangan punya pedoman selama janur kuning belum melengkung ya. Khitbah itu kalau sudah diterima ya tidak boleh orang lain mengkhitbah, kecuali memang ditolak lamarannya, karena orang melamar itu kan ada dua kemungkinan, kalau enggak diterima ya ditolak. Makanya jangan bawa banyak-banyak lamaran, wow kayak yakin-yakin diterima. Akhirnya ternyata ditolak, waduh, ya kecewa. Balik no kabeh ning ngono ya. Wa idza adzina lahu yukhatibul awal aw yatruk jadzalika. Tapi kalau misalnya yang mengkhitbah pertama itu mengizinkan ya atau memang meninggalkan, maka boleh ya. Boleh pendaftar yang kedua, peserta yang kedua boleh. Ya. Karena apa? Karena yang mengkhitbah yang pertama tadi sudah mengizinkan atau membatalkan khitbahnya. Ada kisah yang diceritakan seorang ustadz, ini lucu juga. Ada seorang jamaah, seorang ustadz ini minta dilamarkan, dikhitbahkan, ditanyakan orang tuanya. Ternyata ketika ditanyakan, anaknya bilang kepada orang tuanya, kepada bapaknya, Pak, saya mau dengan ustadznya. Waduh, saya mau dengan ustadznya. Disampaikan. Dan ternyata benar nikah. Dan yang dilamarkan tadi menikah dengan entah adiknya atau kakaknya. Ini nih, terjadi seperti itu. Rezeki nomplok ya mas ya. Padahal belum tentu masih bujang ustadznya tadi itu. Karena di dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, kenapa boleh kalau sudah ada izin dari yang mengkhitbah pertama atau sebelumnya, wala yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu. Jangan seorang laki-laki itu melamar atas lamaran saudaranya sampai ya yang melamar sebelumnya itu meninggalkan, au ya'dzana lahul khatib, atau diizinkan. Ya wis gak apa-apa. Sampaiane wis aku tak ngomong tak batal nih lamaranku. Sakno sampean bolak-balik gak diterima. Misalnya alasannya begitu misalnya. Kemudian yang kelima, wa khamisatu hadhil manhiyat fi qawlihi wa la tas'alil mar'atu talaqal ukhra litaktafi'a ma fi ina'iha. Janganlah seorang wanita meminta talaknya yang lain, ini misalnya entah itu ini antar madu ya, bukan antar racun ya, antar madu, meminta supaya suaminya menceraikan si dia ya, kemudian dia ingin memiliki apa yang sebelumnya dimiliki oleh wanita tersebut dari suaminya, dari laki-laki itu. Fatushtaratul mar'atu ala man arada az-zawaj minha an yutallaqa imra'atahu al-ula awalan wa takunu laha nafaqatuha wa la yakunu illa laha, sehingga nafkah yang sebelumnya itu dikasihkan ke si fulana ini, nah menjadi milik dia, entah itu antar madu atau orang lain ya. Misalnya istrinya wis pegaten mas engkau misalnya gitu. Tujuannya untuk menguasai harta yang sebelumnya diberikan oleh laki-laki tersebut kepada wanita itu. Wa hadza la yufidu id kullu syai'in maktubun wa muqaddar bi ilmihi subhanahu wa ta'ala. Ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dan riwayat Imam Bukhari juga bersabda, la yahillu limra'atin tas'alu talaqa ukhtiha litastafrigha
sahfataha fa innamalaha ma qaddara laha. Jangan, tidak halal seorang wanita meminta suaminya menceraikan saudarinya. Ya, berarti ini kan antar madu ya. Nah, supaya wanita tersebut mendapatkan bagian dari wanita itu. Fa innamalaha ma qaddara laha. Ya, sudah ditakdirkan masing-masing bagiannya. Ana sing mas nondokur ngelamun ya apa? Ya apa yang nang ini? Bayangno sing senden-senden ya bayangno. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan ya dalam Fathul Bari, "Lau ajabaha wa tallaqa man tadunnu annaha tuzahimuha fi rizqiha fa innahu la yahsulu laha min dalika illa ma kataballahu laha." Kalau misalnya ternyata laki-laki tersebut menuruti permintaan wanita itu dan mentalak orang yang menganggap bahwasanya ia tuzahim itu nggarai pembagian rizki akhirnya terbagi ya dalam rizkinya, fa innahu la yahsulu laha min dalika illa ma kataballahu laha sawaun ajabaha aw lam yujibaha. Itu pun sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya, firman Allah taala dalam surat At-Taubah ayat 51, "Kullu yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak ada yang menimpa kita kecuali sudah Allah tetapkan. Ya. Dapat satu, dapat dua, kemudian kembali dapat satu, balik satu lagi, ini juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadihi manhiyat min sya'niha an tufarriqal jama'ata allati yajibu ayyakuna 'alaihal muslimun. Semua larangan-larangan ini ya itu akan bisa mencerai beraikan jamaah persatuan yang wajib kaum muslimin berada di atasnya sebenarnya. Wa tuwallitu fi sudurihim ad-dhaghirah wal baghdha, dan akan melahirkan dalam hati mereka kebencian. Fayajibu 'alal muslim an yahdharaha, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati terhadapnya. Wa yuhadziru minha, dan memperingatkan darinya. Wa an takuna himmatuhu kahimami dzawil nufusis salimah, dan keinginannya ya ini seperti keinginan mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang baik, yang selamat, dan akad-akad yang benar ya, yang terlepas dari makar, tipu daya, kemudian pengkhianatan. Wa alaihi an yahwiya fadail al-abrar wa sujayal fudala, dan di atasnya lah ya, keutamaan orang-orang baik, orang-orang yang utama ini akan berada. Fala yadlimuhum wa la yahkiruhum, tidak mendolimi dan tidak merendahkannya. Wa bihadza yastaniru wajhuhu, dengan beginilah ya wajahnya akan bersinar. Wa yastarihu dhamiruhu, kemudian perangainya pun akan tenang. Wa yahrizu thawaballahil mau'ud fid dunya wal akhirah, dan akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Pelajaran dari hadis ini ada 3 yang disebutkan muallif. Yang pertama at-tanajus wat tabaghud wal asarah wal khida wal ghish kulluha radha'il harabahal Islam wa hadzara minha. Jual beli najas tadi, saling membenci, kemudian merendahkan orang lain ya, menipu, semuanya ini adalah akhlak yang tercela yang diperangi oleh Islam, dan Islam memperingatkan darinya. Li'annaha tanaqudu atau tunaqidu adabal ukhuwah bainal muslimin, karena ini membatalkan, mematahkan, memutuskan adab-adab persaudaraan di antara kaum muslimin. Wa tujaffiful awatifal mawaddah, dan mengeringkan hubungan kecintaan di antara mereka dan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah mereka. Yang kedua, kullu iftiatin aw matlab yata'aradu ma ahkami syar'i wa qawaidu. Kepemilikan atau keinginan ini terikat dengan hukum-hukum syar'i dan kaidah-kaidahnya dan adab-adabnya. Fa huwa muharram aw makruh manhiyun anhu. Bisa jadi itu haram atau makruh yang dilarang darinya.
Dan yang ketiga, khirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Bagaimana keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, wa taujihuhum, dan Nabi mengarahkan mereka ila ma yu'allifu qulubahum, menuju apa yang bisa menyatukan hati mereka, wa yuwahhidu bainahum, menyatukan mereka, wa yuzilul asarah al-baghidah, menghilangkan kebencian kedengkian min nufusihim, dari jiwa mereka, wa yaj'aluhum mutahabbina, menjadikan mereka saling mencintai, muta'awinina, saling tolong menolong, alal khair daiman, di atas kebaikan selamanya. 5 hal ini ya, dari hadis yang ke-29 insyaallah menjadi akhir pembahasan dari kajian rutin batas subuh di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke. Nggih. Ya. Ya. Nggih. Ya. Jadi masalah yang tadi ada 2 istilah ya. Ada talaqi rukban. Kalau talaqi rukban itu borong, nyegat orang desa tapi diborong. Tapi kalau yang orang kota itu tadi yang kedua makelar sifatnya, bukan membeli. Ya, dan dua-duanya ini dilarang. Salah satu ilahnya, salah satu alasan pelarangan Nabi SAW adalah karena orang Badui tadi akan dirugikan dengan ketidaktahuan harga sebenarnya. Orang desa, orang dusun, orang Badui tadi merasa dirugikan. Kenapa? Karena dia tidak tahu harga sebenarnya di pasaran, walaupun sebenarnya dia sudah untung sebenarnya. Yang kedua tadi menimbulkan monopoli. Nah, bagaimana kalau ilahnya itu terangkat? Artinya orang Badui, orang desa itu sebenarnya walaupun mereka tinggalnya di desa Badui, tapi mereka sudah mengetahui harga pasar, sehingga ketika ada yang nyegat kemudian ditawar, dia tidak mau, harga pasar sama ini kok sampean borong sama ini, mau atau aku tidak mau sampean makelari, mau harganya sama ini kok sampai nawarkan harga sekian nanti balik. Nah, bagaimana kalau seperti ini ilahnya? Maka para ulama menjelaskan sebagaimana dalam syarah Umdatul Ahkam tentang masalah Kitabul Buyu ini, sebagian ulama karena ilahnya sudah hilang maka dibolehkan karena tidak ada yang dirugikan dan tidak terjadi harga monopoli pasar dan konsumen pun juga tidak dirugikan. Ya, dibolehkan. Sementara ulama yang lain tetap bersikukuh bahwa karena larangan itu dari awal, maka nanti khawatir akan terjadi berikutnya walaupun ilahnya sudah hilang, karena dari kaifiyah itulah yang menjadikan sebab dilarangnya model jual beli atau makelar yang seperti itu. Maka dalam hal ini ya khurujan minal khilaf, kalau ada perselisihan ini keluar dari khilaf itu lebih disukai. Barangkali nanti kalau itu dipraktekkan, nah larangan itu ternyata masih melekat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pribadi lebih memilih larangan itu masih bersifat umum ya, tetap tidak dibolehkan. Nah, supaya dibiarkan orang desa itu mereka tahu harga pasar, karena tadi Nabi mengatakan dengan kepolosannya itu biarkan mereka masuk ke pasar, kalaupun ternyata harganya itu dijual di pasar rendah, itu pun menguntungkan orang-orang kota yang membutuhkan barang itu. Dan demikian berikutnya. Yang kedua, makelar lelang itu dibolehkan. Nabi pernah melelang ketika ada seorang bujangan, ada seorang laki-laki yang masih kuat bekerja, minta kepada Nabi sedekah, dilihat dari atas ke bawah, ini cik sehat, cik kuat, cik nom. Kamu punya apa di rumah? Ternyata punya apa? Punya sarung. Wondri nih. Dilelang sama Nabi kepada siapa yang mau beli ini? Nah, ada yang menawarkan entah 1 dirham atau 2 dirham. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi. Nah, ini namanya lelang, dibolehkan.
Jual beli lelang itu dibolehkan. Harga tertinggi yang menjadi kesepakatan deal saat itu. Kemudian dibelikan oleh Nabi semacam kapak gitu ya. Wis kono kerja nang sawah nang golek kayu didol, kok rene omaneh rong. Ternyata sudah klimis gimana? Wah, enak Nabi sudah dapat penghasilan. Artinya lelang itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kayak apa misalnya donasi ya. Ada barang ini kopiahnya siapa Pak Yainya? Dilelang ya. Artinya yang memang layak untuk dimanfaatkan. Karena jual beli yang tidak bisa dimanfaatkan itu ya menjadi ilah tidak bolehnya menjual barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mewakili seluruh pengurus ya Takmir Masjid Imam Syafi'i dan juga yayasan. Bagi ikhwan sekalian yang hadir, termasuk mungkin nanti sore juga kita akan sampaikan, mohon maaf atas pelayanan kami kepada panjenengan semua ya, mudah-mudahan seluruh kegiatan kita ini, donaturnya dan seluruh panitia ini mendapatkan balasan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.